Desmonsa. Jadi guys, mohon maaf banget nih, kita lagi ada di rumahnya Kak Yulia, dimana kita tuh malam-malam pagi-pagi ngerjain video ini ya Kak ya. Jadi mungkin kalau kita masih ada dengar suara Kiroah, jadi malam dan subuh. Iya, ini sebelum kita azan subuh kita buat video pembukaan nih. Jadi kita mau buat terkait apa sih? Terkait suku bunga dan perilaku suku bunga. Nah, kalau teman-teman tuh pengen tahu terkait suku bunga dan perilaku suku bunga, bisa lihat video ini sampai akhir. Ya kan Kak? Betul sekali. Nah, terkait kita tuh pembahasannya apa aja Kak nanti? Jadi nanti itu kita membahas tentang pengertian suku bunga. Nah, di pengertian suku bunga nanti kita juga akan membahas 4 instrumen yang ada dalam pasar kredit. Itu Kak. Nah, terus kalau di tentang perilaku suku bunga itu nanti kita akan membahas apa aja? Kita akan bahas terkait faktor yang mempengaruhi suku bunga dan mungkin bagaimana sih suku bunga itu bisa naik, suku bunga bisa turun gitu. Nah, Wah, kalian yang udah kepo nih gimana suku bunga? Nah, tonton jangan lupa sampai akhir kalau bisa. Sampai jumpa di akhir video. Sampai jumpa di episode depan juga. Iya guys, hari ini kita akan membahas pengertian suku bunga. Nah, jadi pengertian suku bunga merupakan variabel yang paling diperhatikan dalam ekonomi pergerakannya dan dilaporkan setiap hari oleh media berita. Sebab secara langsung memiliki peran penting bagi kesehatan perekonomian. Konsep suku bunga juga bisa disebut sebagai imbal hasil sampai jatuh tempo. Ketika mengukur suku bunga, instrumen utang yang berbeda-beda memiliki aliran pembayaran dana yang berbeda pula, disebut dengan arus kas kepada pemegangnya, dengan jangka waktu yang berbeda juga. Dalam menghitung instrumen utang tersebut diperlukan konsep nilai sekarang atau present value. Adapun konsep dalam suku bunga juga disebut imbal hasil jatuh tempo. Nah, apa sih imbal hasil jatuh tempo itu? Yaitu hal yang penting karena berhubungan dengan tingkat bunga. Pengertiannya sendiri adalah suku bunga di mana nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima dari sebuah surat utang sama dengan nilainya saat ini. Setelah dijelaskan tentang pengertian suku bunga dan present value dalam mengukur suku bunga, berikut ada 4 tipe instrumen pasar kredit. Yang pertama, pinjaman sederhana. Pinjaman sederhana terjadi ketika pemberi pinjaman meminjamkan sejumlah uang kepada peminjam yang harus dilunasi pada waktu jatuh tempo, ditambah bunga. Contohnya, pinjaman komersial kepada dunia usaha. Yang kedua, pinjaman dengan cicilan tetap, yaitu ketika pemberi pinjaman meminjamkan sejumlah uang kepada peminjam yang harus dilunasi dengan cara mencicil jumlah yang sama, yaitu pelunasan pokok utang ditambah bunga untuk setiap periode tertentu, biasanya dalam ukuran bulan selama beberapa tahun. Contohnya, pinjaman dengan cicilan seperti kredit mobil dan kredit rumah. Yang ketiga, obligasi dengan kupon. Terjadi ketika pemilik obligasi memberikan pembayaran bunga tetap setiap tahun sampai jatuh tempo, ketika jumlah terakhir dilunasi. Contohnya, obligasi pemerintah Amerika dan obligasi perusahaan. Yang keempat, obligasi diskonto, yaitu obligasi yang dibeli di bawah harga nominalnya atau ketika harga diskon, dan nilai nominal dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Contohnya, T-bills pemerintah Amerika, obligasi simpanan, dan obligasi kupon 0 jangka panjang. Faktor-faktor penentu permintaan aset. Nah,
Aset itu adalah harta yang menyimpan nilai. Nah, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan apakah harus membeli dan memegang aset itu adanya kekayaan. Karena kekayaan itu penting. Ya, kekayaan itu apa? Semua harta yang dimiliki oleh seseorang termasuk aset. Tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, tingkat pengembalian yang diharapkan itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan di masa depan. Adanya resiko. Jadi ketidakpastian yang terkait dengan tingkat keuntungan itu juga menjadi salah satu aset gitu ya. Likuiditas juga termasuk. Kecepatan dan kemudahan sebuah aset dapat diubah ke dalam bentuk kas. Nah, itu kita kalau berbicara terkait dengan aset ya. Kalau permintaan dan penawaran di sini di pasar obligasi, itu kita bahas terkait yang pertama adalah kurva permintaan. Nah, untuk mengklarifikasi terkait kurva permintaan dapat kita pahami bahwa obligasi yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan dan harga ketika semua variabel ekonomi lainnya ditentukan tetap. Artinya, nilai dari variabel-variabel lain diterima apa adanya. Secara umum, rumus matematis untuk mengetahui ekspektasi tingkat pengembalian dari obligasi sama dengan rumus matematis obligasi diskonto 1 tahun. Jadi rumus obligasi diskonto 1 tahun itu sama gitu sama ini. Rumusnya gimana? Rumusnya tuh I sama dengan R pangkat E sama dengan F min P per P. Keterangannya I itu adalah suku bunga atau imbal hasil jatuh tempo, dan R pangkat E itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, dan F nilai nominal dari obligasi diskonto. Sedangkan P itu adalah harga pembelian dari obligasi diskonto. Nah, rumus ini itu menunjukkan nilai tertentu dari suku bunga berhubungan dengan harga obligasi. Yang kedua, kita bisa langsung bahas terkait kurva penawaran. Nah, di dalam asumsi kurva penawaran memiliki kesamaan dengan kurva permintaan. Apa itu kesamaannya? Yaitu yang menunjukkan hubungan antara jumlah penawaran dan harga ketika semua variabel ekonomi dianggap konstan atau tetap. Nah, kurva penawaran ini juga menunjukkan bahwa ketika harga naik dengan catatan variabel lain tetap, jumlah penawaran pun juga akan meningkat gitu. Jadi sama-sama harga naik, penawaran pun juga akan semakin meningkat. Harga turun, penawaran juga turun. Jadi disesuaikan dengan tingkat harga pada tahun tersebut. Terus kita akan membahas terkait keseimbangan pasar dalam ekonomi. Keseimbangan pasar nih terjadi ketika jumlah yang orang ingin beli atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, dengan catatan pada harga tertentu. Ini kalau kita tulis sebagai model matematis nih dapat dituliskan B pangkat D sama dengan B pangkat S. Istilahnya permintaan sama dengan penawaran. Kita dapat melihat bahwa konsep harga keseimbangan bermanfaat karena menunjukkan kondisi pasar. Nah, ada juga analisis permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran selalu dinyatakan dalam stok atau jumlah pada uang satu waktu tertentu dan bukan dalam arus atau flow. Pendekatan aset pasar untuk memahami perilaku di pasar keuangan dengan penekanan pada stok aset. Jadi bukan arus aset tapi stok aset adalah metodologi yang paling sering dipakai ekonom karena secara tepat melakukan analisis dalam hal arus pasar, terutama ketika menghadapi inflasi. Nah, uang dan suku bunga. Kalau kita bahas terkait uang dan suku bunga, pasti ada faktor yang mempengaruhi uang dan suku bunga. Itu apa aja? Pendapatan, tingkat harga, ekspektasi inflasi, likuiditas. Itu semua yang mempengaruhi faktor. Dari semua faktor itu, hanya likuiditas yang menunjukkan pertumbuhan uang yang lebih tinggi akan menurunkan suku bunga.
Nah, sebaliknya, pendapatan, tingkat harga, dan ekspektasi inflasi menunjukkan bahwa suku bunga akan meningkat ketika pertumbuhan uang naik. Nah, secara umum nih kita bahas satu-satu. Likuiditas dari pertumbuhan yang lebih besar terjadi dengan cepat karena penawaran uang yang bertambah mendorong turunnya suku bunga keseimbangan dengan cepat gitu. Jadi salah konotasi ya. Jadi keseimbangan dengan cepat. Kalau pendapatan dan harga berlangsung lebih lama karena waktu diperlukan dari naiknya penawaran uang ke naiknya harga dan pendapatan. Dan akhirnya menaikkan suku bunga. Kalau ekspektasi inflasi itu juga meningkatkan suku bunga. Dapat berlangsung tapi lambat atau cepat, tergantung apakah orang menyesuaikan ekspektasi mereka terhadap inflasi secara cepat atau lambat ketika pertumbuhan uang naik. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.